Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita masih membicarakan tentang nun wikoyah, tapi nun wikoyah ini letaknya pada akhir. Apakah pada akhir bacaan sebab tanda waqaf atau pada akhir ayat? Yang mana pada sebelum ini kita telah membahas nun wikoyah yang letaknya di tengah-tengah ayat, yang di tengah-tengah bacaan. Dan sekarang kita akan membahas semua nun wikoyah yang letaknya pada akhir bacaan atau akhir ayat. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dengan nomor 34. Karena yang di tengah-tengah bacaan itu nomor 1 sampai 33. Jadi sekarang kita sambung nomornya 34 An-Nisa ayat 171. Ini. Jadi di sini terdapat kalimah yang susah dibaca. Kalau seandainya kita mau sambung, ini susah kita. Oke, kalau kita sambung dari sini sampai ke sini, ini susah dibaca. Jadi di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Oke, ada tanwin bertemu hamzah wasol. Kita besarkan ini. Jadi bagaimana cara membaca kalimah ini? Yang di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini alif, di atasnya kepala huruf shad. Ini berlaku hukum nun wikoyah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya dibaca salasatun tahu. Salasatun tahu. Jadi tanwin ini kita buang barisnya satu, akhirnya seperti ini, dan baris yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 34. Kita teruskan nomor 35 dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini. Seandainya kita mau sambung bacaannya di sini, maka ini susah dibaca ya. Di sini fiskun, di sini yauma. Ada lam mati di sini. Ini susah kita baca. Kalau kita baca fiskun yauma, lam tertinggal. Kalau kita baca fiskul yauma, tanwin pula yang tertinggal. Jadi bagaimana caranya? Kita besarkan ini. Jadi kita lihat di sini ada tanwin ya. Tanwin ini bertemu dengan hamzah wasol. Ini. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasol, ini berlaku hukum nun wikoyah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Fiskunil yaum. Fiskunil yaum. Tanwin ini kita buang barisnya satu, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 35. Nomor 36 ini dalam surah An-Nisa ayat 36 ini. Di sini seandainya kita sambung dari ayat 36 ke 37, di sini ada fakhuran. Di sini ladzina. Ini susah kita menyambungnya. Kita besarkan. Kalau kita mau sambung dari sini fakhuran ladzi, nanti lam pertama di sini tertinggal karena tasydid ini bermakna di sini ada dua huruf lam. Jadi huruf lam pertama tertinggal. Jadi bagaimana cara bacanya di sini? Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini. Jadi ini berlaku hukum nun wikoyah. Bagaimana cara membaca hukum nun wikoyah ini?
yaitu tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin kita buang barisnya satu ini dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca fakhuranil ladzin, fakhuranil ladzin. Ini 36, yang ke-37 dalam surah An-Nisa ayat 138 ini. Seandainya kita mau sambung dari ayat 138 ke 139, ini susah dibaca. Ini tanwin, ini lam. Susah kita baca ya. Dan kita besarkan. Jadi kalau seandainya kita pengen sambung dari ayat 138 ke ayat 139, di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini. Dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca alimanil ladzin, alimanil ladzin. Ini nomor 37 yang ke-38 dalam surah An-Nisa ayat 140 ini. Seandainya kita pengen sambung dari ayat 140 ke 141, ini pun susah dibaca ya. Ini tanwin bertemu dengan huruf lam pula. Huruf lam yang bertasydid. Jadi bagaimana cara bacanya? Kita perbesarkan ini. Jadi kalau kita pengen sambung dari ayat 140 ke ayat selanjutnya, di sini kebetulan ada tanwin bertemu hamzah wasol. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca jami'anil ladzin, jami'anil ladzin. Ini nomor 38. Nomor 39 dalam surah Yusuf ayat 8 ini. Kalau kita pengen sambung dari ayat 8 ke ayat 9, ini susah dibaca. Kita perbesarkan. Kalau kita baca mubini qatulu, nanti tanwinnya tertinggal. Oke. Tanwin tertinggal. Jadi bagaimana cara bacanya? Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini alif kepala huruf shad, ini hamzah wasol. Jadi bagaimana cara bacanya? Yaitunya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca mubinini qatulu, mubinini qatulu. Ini nomor 39, nomor 40 dalam surah Ibrahim ayat 2 ini. Kalau kita ingin sambung dari ayat 2 ke ayat 3, ini susah dibaca ya. Tanwin bertemu pula huruf yang ada tasydid. Jadi bagaimana cara bacanya? Kita perbesarkan. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini dia. Ada alif kepala huruf shad, ini hamzah wasol. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasol, itu hukumnya nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya dibaca seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca syadidinil ladzin, syadidinil ladzin. Ini 40.
yang ke-41 dalam surah Al-Kahfi ayat 100 ini. Dari ayat 100 ini, ardon ini, kalau kita ingin sambung ke ayat 101, ini susah dibaca. Kita perbesarkan ini. Ini dia, ardon ladhi. Kalau kita baca ardon ladhi, nanti lam pertama ini tertinggal. Karena kalau ada tasydid ini, bermakna di sini ada dua huruf lah. Jadi bagaimana cara bacanya? Di sini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasl. Ini dia. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasl, itu hukumnya nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini. Dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca ardhanil ladzin. Ardhanil ladzin. Ini yang ke-41, ke-42 dalam surah Al-Hajj ayat 39 ini. Masih keadaan yang sama, kalau kita ingin sambung ayat 39 ke 40, ini susah dibaca ya. Kita perbesarkan ini. Kalau kita pengen sambung dari laqadirun ladzi, ini susah dibaca ini. Jadi bagaimana caranya? Di sini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasl. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasl, itu hukumnya nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca laqadirunil ladzin. Laqadirunil ladzin. Ini nomor 42 yang ke-43 dalam surah Furqan ayat 1 ini. Ketika kita ingin sambung dari ayat 1 ke ayat 2 ini, kita perbesarkan ini. Kalau kita pengen sambung dari ayat 1 ke ayat 2 ini susah dibaca ini. Tanwin, di sini pula huruf yang bertasydid. Jadi bagaimana cara bacanya? Di sini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasl. Ini dia. Ada alif kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya dibaca seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini. Dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca nadhiranil ladzi. Nadhiranil ladzi. Ini nomor 43 yang ke-44 dalam surah Al-Ahzab ayat 38 ini. Kalau kita pengen sambung dari ayat 38 ke 39, ini pun susah dibaca ya. Masih keadaan yang sama, tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini susah dibaca. Kita perbesarkan. Jadi ketika kita menemukan keadaan yang seperti ini, di sini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasl. Ini hamzah wasl, ada alif, di atasnya ada kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca maqduranil ladzin. Maqduranil ladzin. Ini yang ke-44, yang ke-45 ini dalam surah Fatir ayat 34 ini. Kalau kita pengen sambung dari ayat 34 ke 35,
ini susah dibaca. Lagi-lagi keadaan yang sama, tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita perbesarkan ini. Jadi ketika ada kalimah yang susah dibaca seperti ini, kita lihat di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf sad ini adalah hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasal, itu hukumnya nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca. Syakurunilladzi. Ini yang ke-45. Yang ke-46 dalam surah Yasin ayat 79 ini. Kalau kita pengen baca dari ayat 79 ke 80, kita perbesarkan ini. Kalau kita pengen sambung dari sini ke sini, itu susah dibaca ya. Lagi-lagi tanwin bertemu huruf tasydid. Jadi di sini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Maka di sini hukumnya nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca. Alimunilladzi. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini 46. Yang ke-47 dalam surah Ghafir ayat 34 ini. Kalau kita pengen sambung dari ayat 34 ke 35, ini pun susah dibaca ya. Kita besarkan ini. Di sini lagi-lagi tanwin bertemu huruf yang ada tasydid. Jadi karena susah dibaca, kita lihat di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Jadi di sini ketika tanwin bertemu hamzah wasal, itu hukumnya nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca. Murtabunilladzin. Ini yang ke-47. Ke-48 ini dalam surah Qaf ayat 25 ini. Ketika kita ingin sambung dari ayat 25 ke 26, ini pun susah dibaca. Lagi-lagi tanwin bertemu huruf yang ada tasydid. Kita besarkan. Jadi ketika tanwin bertemu huruf yang tasydid ini, kita lihat di sini tanwin ini sebetulnya bertemu dengan hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, itu hukumnya nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca. Muribinilladzi. Ini yang ke-48. Yang ke-49 dalam surah Qaf ayat 33 ini. Di sini kalau kita pengen sambung dari ayat 33 ke 34, ini susah kita baca. Kita perbesarkan. Kalau kita baca di sini Muni bin Khulu, nanti dal tertinggal. Atau kita baca Muni bid Khulu, tanwin pula yang tertinggal. Jadi bagaimana solusinya? Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini dia.
Nah, ini dia hamzah wasol, ada alif di atasnya kepala huruf shad. Jadi di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca munibinidkhuluha, munibinidkhuluha. Ini 49. Yang ke-50 dalam surah Al-Hadid ayat 23 ini. Kalau kita pengen sambung dari ayat 23 ke 24, ini susah dibaca ya. Lagi-lagi tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita besarkan. Jadi di sini ada tanwin bertemu huruf yang ada tasydid. Maka di sini kita lihat tanwin ini sebetulnya bertemu dengan hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad ini adalah hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, itu hukumnya nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca fakhurinil ladzin, fakhurinil ladzin. Ini yang ke-50. Yang ke-51 dalam surah Al-Mulk ayat 1 ini. Ketika kita ingin sambung dari ayat 1 ke ayat 2, maka ini susah dibaca. Ada tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita besarkan. Tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Nah, itu susah dibaca. Jadi sebetulnya di sini tanwin ini bertemu dengan hamzah wasal ya. Ini dia. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, itu berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca qadirunil ladzi, qadirunil ladzi. Ini yang ke-51. Yang ke-52 dalam surah Al-Muzammil ayat 17 ini. Ketika kita ingin sambung dari ayat 17 ke 18, ini susah dibaca. Ada tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Nah, kita besarkan kalimah ini. Jadi ketika kita menemukan kalimah yang susah dibaca seperti ini, maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Maka ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, itu hukumnya nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca Syibanis sama, Syibanis sama. Ini yang ke-52. Yang ke-53 dalam surah Al-Humazah ayat 1 ini. Kita biasa menyambungkan dari ayat 1 ke ayat 2 surah Al-Humazah ini. Jadi bagaimana kita menyambungnya sementara di sini ada tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita besarkan kalimahnya ini. Jadi ketika kita ingin sambung dari ayat 1 ke ayat 2, maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan
kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca lumazatinil ladzi. Lumazatinil ladzi. Ini yang ke-53, yang ke-54 dan terakhir dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 ini. Jadi ketika kita ingin sambung dari ayat 1 ke ayat 2, ini susah dibaca. Nah, karena di sini ada tanwin bertemu huruf yang ada tasydid. Kita besarkan. Kalau kita baca ahadullah, nanti lam pertama ini tertinggal. Karena di sini ada tasydid, bermakna di sini ada 2 huruf lam. Jadi nanti lamnya tertinggal. Nah, bagaimana cara bacanya? Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya 1 dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya 1 ini dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Shadaqallahul azim. Itulah pembahasan tentang nun wiqayah yang ada di dalam Al-Quran yang letaknya pada akhir bacaan atau akhir ayat. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami cara membaca nun wiqayah ini. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.